Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kemarin kita banyak baca berita tentang data PPATK. Ada 197.054 anak usia sekitar 11 sampai 19 tahun. Sebenarnya 19 tahun sudah tidak masuk kategori anak. Namun ini datanya PPATK. Terbaca melakukan deposit judi online senilai 293,4 miliar dalam 2,2 juta transaksi. Miris, menyedihkan, dan ini harus diwaspadai oleh semuanya, oleh orang tua, oleh generasi muda kita, karena ini bagian dari melihat masa depan bangsa Indonesia. Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa modus judi online di anak-anak ini biasanya melalui game online, baik itu mulai dari iklan yang masuk di aplikasi atau apapun. Namun saya sebagai pengguna sosial media dan beberapa aplikasi, tidak hanya di game online saja kemudian saya membaca ini mengarah pada persoalan judi online. Bayangkan saja ketika kita nonton drama, nonton film, ternyata iklan yang kemudian masuk adalah iklan yang muatannya kalau dulu sempat ramai tentang pinjol dan lain sebagainya, dan juga di situ ada game-game yang lain yang saya kira lama kelamaan juga akan kemudian meminta kepada pengguna game tersebut untuk melakukan deposit begitu. Nah, oleh karena itu sobat literasi semuanya, kita akan coba mengidentifikasi sebenarnya anak-anak ketika sudah terlibat pada judi online ini, indikasi-indikasinya apa saja. Berikut tanda-tanda anak kecanduan judi online. Boros, anak-anak jadi boros. Bukan kemudian untuk jajan makanan, bukan untuk beli boba, bukan untuk beli ayam crispy yang bisa bikin anak-anak cuci darah di kemudian hari karena saking banyaknya dikonsumsi. Tapi ini boros yang kemudian tidak tahu ujung pangkalnya kemana, sehingga perlu diwaspadai ketika anak kita itu meminta uang kepada orang tua karena mereka itu belum bisa secara independen untuk menghasilkan uang secara pribadi, maka harus kemudian diwaspadai. Kenapa kok terus menerus? Alasannya mungkin bisa jadi iuran sekolah, ada kelompok belajarnya dan lain sebagainya, maka itu harus kemudian dikulik agak lebih mendalam, sebenarnya kepentingan untuk meminta uang itu untuk apa. Yang kedua, uring-uringan. Anak-anak karena mungkin kalah, karena mungkin secara adrenalinnya ini mendapatkan pembatasan oleh orang tua karena terlalu lama mengakses gadget untuk yang kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya digunakan untuk judi online, maka ujung-ujungnya anak-anak ini menjadi uring-uringan. Berikutnya, tidak mau makan, tidak mau tidur, maka itu harus kemudian selalu dicek dan diwaspadai oleh orang tua. Ketika anak sudah terpisah tidurnya dari orang tua, tentunya harus sering dicek oleh orang tua apakah anak tersebut main gadget di kamarnya, atau kita punya peraturan bahwa gadget harus mati dan kemudian gadget diletakkan di satu tempat yang sama, tentunya oleh anak maupun orang tua sebagai satu kesepakatan keluarga. Berikutnya, suka menyendiri. Jadi anak-anak yang terindikasi terlibat dalam judi online, maka dia suka menyendiri, dia sering kemudian tidak berinteraksi secara sosial dengan teman-temannya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah. Maka perlu kemudian kita berkomunikasi secara intensif kepada guru-guru yang ada di sekolah untuk kemudian memastikan anaknya bagaimana interaksi sosialnya yang dia lakukan di sekolahnya. Nah, berikutnya adalah performa belajar turun karena konsentrasinya terbagi, tidak lagi fokus kepada pelajaran, fokusnya mungkin kepada judi online, adrenalinnya terpicu, rasa penasarannya terpicu, maka performa belajarnya pun akan semakin turun. Dan saya yakin ketika orang tua kemudian banyak terlibat dalam proses belajar anaknya, maka dia akan tahu bahwa anak tersebut performa belajarnya sedang turun. Dia malas-malesan, dia kemudian tidak konsentrasi, dia melupakan tugas-tugas sekolahnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang benar bagian dari indikasi performa belajar turun. Oleh karena itu para orang tua harus kemudian mewaspadai persoalan yang saya kira ini menjadi persoalan bersama. Tidak hanya persoalan si anak, tidak hanya persoalan orang tua, tapi juga menjadi persoalan bersama. Maka mari kita bergandeng tangan
masyarakat, pemerintah, orang tua, guru, dan semua pihak yang terlibat dalam uh, proses pembelajaran anak, maka itu harus kemudian bersama-sama menguatkan anak-anak kita. Karena bagaimanapun juga masa depan bangsa ini tergantung pada anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.